Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari Jamin dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Pak Miftah Saban yang berjudul Asal-usul Persebaran Nenek Moyang Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita penting untuk mengetahui bagaimana proses dan dinamika nenek moyang Indonesia sehingga terbentuk keragaman budaya. Selanjutnya, kita masuk ke Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua adalah nenek moyang bangsa Indonesia Nusantara. Pada gelombang pertama, bangsa Proto-Melayu memasuki wilayah Indonesia melalui dua jalur, yaitu pertama, jalur barat melalui Malaysia sampai Sumatera. Kedua, jalur utara atau timur melalui Filipina dan Sulawesi. Bangsa tua ini dianggap memiliki kebudayaan yang lebih maju. Manusia purba umumnya pada masa itu, ini dibuktikan dengan penemuan bukti kebudayaan Neolitikum telah berlalu dengan hampir semua peralatan mereka terbuat dari batu yang sudah dihaluskan. Dan perlu kita ketahui bahwa suku bangsa Indonesia saat ini yang termaksud keturunan Proto-Melayu ialah suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Nah, menurut Sarasin bersaudara berdasarkan yang sudah kita jelaskan terkait penduduk asli ras berkulit gelap dan bertubuh kecil, mereka ini mulanya tinggal di Asia bagian tenggara ketika zaman es mencair dan air laut naik hingga membentuklah Laut Cina Selatan dan Laut Jawa, sehingga memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia dari daratan utamanya. Nah, beberapa penduduk di Kepulauan Indonesia yang tersisa dan menetap di daerah pedalaman. Sedangkan daerah pantai itu dihuni oleh para penduduk pendatang. Nah, penduduk aslinya itulah disebut suku bangsa dan Veda oleh Sarasin. Ras yang termaksud dalam kelompok ini adalah suku bangsa He di Kamboja. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda. Deutero Melayu merupakan ras yang datang dari Indonesia bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi daripada ras Proto-Melayu. Mereka dapat membantu perkakas dari perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Suku bangsa Indonesia saat ini yang keturunan bangsa Melayu Muda adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu Melanesoid. Ras ini yang terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka terbesar di Lautan Pasifik, di pulau-pulau yang terletaknya di sebelah timur Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi Papua Nugini dan New Caledonia mereka tergolong rumpun Melanesoid, dan pada mulanya ini kedatangan bangsa Melanesoid di Kepulauan Indonesia itu berzaman es terakhir, yaitu 70.000 sebelum Masehi. Dan pada saat itu, Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Jadi ketika suhu mencapai kedinginan maksimal hingga air laut itu menjadi beku, lalu permukaan air laut menjadi rendah 100 meter. Sehingga pada saat itu muncul pulau-pulau baru, dan adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Jadi berarti untuk ras Melanesoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua, lalu mereka ke benua Australia yang sebelumnya menjadi suatu pulau yang terhubung dengan Papua. Bangsa Melanesoid ini hingga mencapai 100.000 jiwa meliputi Papua dan Australia, dan peradaban pada bangsa Melanesoid ini dikenal dengan Paleolitikum. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu Negrito dan Wedoid. Sisa-sisa suku Wedoid hingga kini masih ada dan dapat kita temukan mereka hidup meramu dan mengumpulkan makanan dari hasil hutan dan memiliki kebudayaan yang sangat sederhana.
Suku Sakai dan Siak dan suku Bukubu di perbatasan Jambi dan Palembang adalah dua contoh, yaitu peninggalan suku Wedoid dan masa kini. Di Indonesia sudah tidak terdapat lagi sisa-sisa kehidupan suku Negroid. Namun, di pedalaman Malaysia dan Filipina, keturunan suku ini rupanya masih ada. Suku Semang di Semenanjung Malaysia dan suku Negrito di Filipina. Itulah pembahasan dari asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya bawakan. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa dari daratan Yunani di Cina Selatan. Nenek moyang bangsa Indonesia dan nenek moyang bangsa lainnya di Asia Selatan berasal dari satu sumber, yaitu bangsa Australia. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia dari daratan Yuan terbagi menjadi dua gelombang, yaitu gelombang pertama atau Proto-Melayu yang datang pada zaman Batu Tua atau Neolitikum, dan gelombang kedua atau Deutero-Melayu yang datang pada zaman Perunggu. Terhadap beberapa kelompok manusia yang sudah menempati wilayah Indonesia jauh sebelum kedatangan bangsa Australia, beberapa bangsa tersebut antara lain manusia Pleistosin, suku Wedid, dan suku Negroid. Ketiga suku tersebut juga merupakan bagian dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang tak bisa disisihkan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.